Dua gempa berkekuatan 3,6 dan 4,1 magnitudo mengguncang Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, buka suara secara eksklusif terkait pembunuhan Vina dan anaknya. Maskot Olimpiade Paris 2024 Freeze resmi diperkenalkan kepada publik. Halo, selamat pagi pemirsa. Ainis Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Cikal Multazam, dan inilah Ainis Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pagi ini pemirsa, dua gempa berkekuatan 3,6 dan 4,1 magnitudo melanda Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Akibat gempa, 3 rumah dan 1 musola alami kerusakan. Ya Allah tuh. Ya Allah. Itu ini tadi handap ya. Oh. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sebuah rumah serta musola di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang mengalami kerusakan akibat gempa 4,1 magnitudo. Kerusakan terjadi pada bagian atap bangunan. Sejumlah warga langsung berhamburan keluar karena khawatir tertimpa material bangunan. Menurut keterangan BPBD Kuningan, terjadi 2 kali gempa yang berbeda. Gempa pertama berkekuatan 3,6 magnitudo dan gempa kedua berkekuatan 4,1 magnitudo. Dari data sementara, 3 rumah serta 1 musola alami kerusakan ringan dan sedang. Pihak BPBD juga masih melakukan pendataan lebih lanjut. Baik, kami perlu sampaikan bahwa gempa ini memang terjadi yang kedua kali di hari ini. Tadi pagi di 3,6, sekarang di 4,1 dengan tingkat kedangkalannya juga, tingkat kedalamannya juga berbeda. Tadi 6 kilo, sekarang di 5 kilo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas BPBD Kuningan mengimbau warga tetap tenang dan waspada jika terjadi gempa susulan. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Sebuah kafe berantai 3 di Kudus, Jawa Tengah ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir hampir 1 miliar rupiah. Kebakaran hebat melanda sebuah kafe di Jalan Lingkar Utara, Desa Penganjaran, Kudus, Jawa Tengah. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh bangunan kafe berlantai 3. Api pertama kali diketahui oleh warga yang dilewati di jalan depan kafe dengan kondisi api yang sudah membesar. 9 unit damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api pun baru bisa dipadamkan usai 2 jam. Api itu langsung membesar karena seluruh aksesori kafe namanya kan, resto and cafe. Nah di situ pakai aksesori yang mudah terbakar. Dalam hal ini adalah kelas A. Nah di situ cepat sekali karena memang kain-kainan gitu, sama partisi-partisi tadi yang saya mintakan informasi, ada styrofoam juga. Jadi dia main aksesorinya kayak gitu. Itu semua lantai. Ya, terbakar semua Pak. Ludus ya. Lantai 1, lantai 2. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai hampir 1 miliar rupiah. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah pabrik biji plastik di Karanganyar, Jawa Tengah. Api diduga akibat korsleting pada panel listrik di sisi barat pabrik. Sebuah pabrik biji plastik di Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah terbakar pada Kamis pagi. Api diduga berasal dari korsleting pada ruang panel listrik di sisi barat pabrik. Api
Api kemudian merambat ke bangunan sebelahnya hingga membuat 2 dari 3 bangunan pabrik terbakar. Petugas dan unit damkar dari wilayah Surakarta dan sekitarnya dikerahkan untuk memadamkan api dibantu BPBD dan Polres Karanganyar. Waktu kejadian kan 5:30 untuk setting listrik. Nah, kan timbul percikan api. Sudah disemprot pakai tabung itu, api nggak bisa dikendalikan. Sebenarnya ini 3 pabrik mas, 3 gedung. Nah yang terbakar itu sudah 2, yang 1 bisa kita selamatkan. Jadi yang terbakar itu 2 gedung, 1 bisa kita selamatkan. Kemungkinan tadi menurut saksi mata itu juga karena panel listrik. Panel listrik pada panel listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak pabrik masih menghitung total kerugian akibat kebakaran. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang petugas damkar di Depok, Jawa Barat menangis usai gagal memadamkan kebakaran yang melanda sebuah gereja. Petugas kesulitan karena alat mobil damkar rusak. Bukan saya masih cemong. Buktinya ke masyarakat, 1 gereja habis. Pak, untuk masyarakat Kristen yang di Depok, saya mohon maaf. Teman-teman saya yang Muslim madamin. Saya juga ikut madamin, Pak. Itu buktinya, mobil unit ini warga nilai. Pak, nilai Pak, warga tadi saksinya. Ada saksi juga wartawan Pak di lihat. Karena mobil 1000 masih perawatan gak bisa dipakai Pak. Mobil unit 8.000 sekarang lagi diusahakan anak-anak untuk isi air karena nggak bisa nyedot. Inilah luapan emosi Sandi Butar-Butar, petugas damkar UPT Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat, yang mengungkapkan kesedihannya usai gagal memadamkan kebakaran gereja GST Agape Ministry. Dalam video ini, Sandi meminta maaf karena petugas damkar tidak bisa memadamkan kebakaran hingga gereja ludes dilalap api. Selain jalan yang sempit, mobil damkar yang berkapasitas 1.000 liter tersebut dalam kondisi rusak. Kebakaran terjadi pada Selasa malam lalu. Kobaran api dengan cepat melahap bangunan gereja. Pemadaman terkendala pompa pada mobil pemadam yang tidak berfungsi. Alhasil, pemadaman harus menggunakan selang sepanjang 80 meter dan berlangsung hingga 90 menit. Pasca viralnya video, Sandi Butar-Butar dipanggil oleh Kepala UPT Cimanggis untuk diberi pembinaan. Tadi dari absennya itu nama teman-teman saya coret, saya pesan kepada Kepala UPT untuk limpahkan kesalahan pada saya. Untuk Kepala Bidang Sarpras, tolong saya ingin APH periksa Kepala Bidang Operasional sama Kepala BKSDM berjiwa besar Pak. Limpahin ke saya aja, nggak usah ke teman-teman saya. Kalau nyali besar, ke saya aja, jiwa satria Pak, berjiwa besar, gak usah teman-teman saya dilibatin. Cuma hanya karena dia bantu saya videoin, Bapak panggil. Dan teman saya hanya menerima sensor, Bapak panggil. Terus harus kayak gimana Pak? Limpahin kesalahan semua ke saya aja. Rupanya ini bukan pertama kali Sandi bersuara terkait permasalahan di tempatnya bekerja. Pada 2021, Sandi pernah membongkar dugaan korupsi pengadaan sepatu damkar pada 2018. Ia bahkan nyaris dibacok atasannya pada 2022 saat berusaha memisahkan perkelahian sesama anggota damkar. Ya Allah, pemadamnya belum datang juga ini. Mirisnya, sehari setelah peristiwa kebakaran gereja, kebakaran juga melanda rumah sakit Citra Rafiq di Kelapa II Depok. Kebakaran diduga akibat puntung rokok yang memercikan api ke genset. Kebakaran. Oh, damkar belum ada yang datang. Kendala rusaknya alat pemadam dinilai dapat berakibat fatal. Terlebih peristiwa kebakaran terjadi 2 hari berturut-turut di Kota Depok. Lagi mencekam. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono angkat bicara terkait viral pegawai damkar menunjukkan alat-alat yang rusak. Imam menyebut seharusnya kerusakan tersebut dikomunikasikan langsung kepada atasannya dan harus menjunjung etika dalam bekerja.
berharap kalau ada masalah tidak usah dibawa keluar lah ya, karena ini kan memang lembaga, sebaiknya sih memang diselesaikan di dalam ya, sebuah etika lah ya, sebuah etika. Bayangin Mbak kerja di mana, misalkan di Kompas, terus membicarakan tentang sesuatu yang jelek tentang Kompas, kira-kira pimpinannya marah nggak? Ya, apalagi sudah digaji oleh negara, digaji oleh pemerintah Kota Depok, sebaiknya sesuatu yang kurang di dalam kita perbaiki bersama-sama. Ya, jangan dikeluarin ya. Setelah 1 bulan menjadi target operasi polisi, 2 orang bandar judi online diringkus polisi. Tak hanya tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang dan sejumlah akun situs judi online. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menangkap 2 bandar judi online di 2 lokasi yang berbeda. Penangkapan tersangka pertama di salah satu jalan di kawasan Patimura, Kecamatan Padang Barat. Polisi mengadang tersangka yang merupakan sopir angkot dan langsung menginterogasinya. Setelah pengembangan, petugas kembali menangkap salah satu bandar judi online lainnya yang tengah tertidur di daerah Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Dari penangkapan 2 bandar judi online ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa kertas togel, uang tunai hasil pembelian togel, serta sejumlah akun situs judi online yang disimpan di ponsel para pelaku. Sudah berhasil kita amankan 2 orang. Yang pertama tadi kita amankan dan kita interogasi. Setelah kita amankan tadi, mengirim ke atasnya, yaitu atas nama I. Jadi si I yang kita kejar, dan alhamdulillah tadi si I bisa kita amankan saat tiduran di rumahnya. Dan begitu kita amankan handphonenya dan kita sinkronkan dengan pelaku pertama yang mengirim, dan si pelaku kedua juga ada menerima. Jadi 2 handphone sinkron. Dan dari pelaku yang kedua itu langsung kita interogasi, dia langsung mengirim via online. Kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Saat pemeriksaan, tersangka mengaku bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah dalam 1 minggu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, fashion stylist Irwansyah alias Wanda Hara dilaporkan ke Barreskrim Polri atas tuduhan penodaan agama karena menggunakan cadar saat mengikuti kajian seorang ustadz. Melalui akun media sosialnya, Wanda Hara meminta maaf karena sudah membuat gaduh. Kontroversi Wanda Hara yang tertangkap kamera mengenakan cadar di kajian Ustadz Hanan Ataki berbuntut panjang. Fashion stylist atau penata gaya busana ini dilaporkan ke Barreskrim Polri Rabu kemarin atas dugaan penodaan agama. Wanda dinilai telah mempermainkan ajaran Islam karena ia adalah seorang pria dengan nama asli Irwansyah. Bukan hanya bercadar, selama acara kajian, Wanda Hara juga duduk di saf perempuan. Berdasarkan pasal 156A KUHP, siapapun yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia diancam pidana maksimal 5 tahun penjara. Dan secara resmi mulai hari ini Wanda Hara dan atau alias Irwansyah beserta gengnya dengan turut serta khususnya ialah terlapor Irwansyah itu sudah resmi kami laporkan dan laporannya sudah diterima. Dan selanjutnya akan diproses hukum secara resmi, akan dilakukan proses penyidikan dan seterusnya. Sampai dengan yang bersangkutan di penjara. Pelapor Muhammad Rizky Abdullah juga meminta para penyidik turut memeriksa sederet publik figur yang ikut hadir di acara tersebut.
karena membiarkan Wandahara melakukan perbuatan yang tidak pantas. Dalam video dan foto, Wanda menghadiri kajian bersama rombongan artis, di antaranya Nagita Slavina, Sandi Purnamasari, dan Shahnaz Sadiqah. Wandahara itu datang ke kajian tidak sendiri. Ada beberapa orang ya, yang mana kita sudah tahu semua, banyak artis juga di sana. Nah, kami menyampaikan kepada pihak penyidik bahwasannya yang hadir, rombongan mereka itu harus turut diperiksa. Karena bisa jadi, kenapa Wandahara itu memakai seperti itu, apakah memang disuruh oleh salah satu artis tersebut, atau memang keinginan sendiri, atau seperti apa? Ya. Contoh ada Nagita Slavina, ada Shahnaz, adiknya Raffi Ahmad, lalu juga ada Sandi Purnamasari yang istrinya Mas Juragan 99 dan lain-lain. Sebelumnya video dan foto Wanda menggunakan cadar saat mengikuti kajian viral di media sosial. Wanda sendiri telah meminta maaf melalui akun Instagram pribadinya. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebelumnya atas viralnya video Wandahara, dirinya meminta maaf di akun media sosial pribadinya. Wandahara mengakui bersalah sambil menangis karena menggunakan cadar saat mengikuti kajian agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandahara dari hati yang paling dalam. Mohon maaf atas sebesar-besarnya atas kegaduhan ini. Lewat unggahan video di akun pribadinya, Wanda meminta maaf dan mengakui bersalah kepada publik karena telah mengenakan cadar lengkap saat mengikuti pengajian yang digelar oleh Ustadz Hanan Attaqi. Wanda mengakui akibat ulahnya tersebut masyarakat muslim tersinggung hingga menimbulkan kegaduhan. Sementara Ustadz Hanan Attaqi sendiri dalam unggahannya juga mengatakan tidak mengetahui siapa yang ada di balik cadar tersebut. Tapi kurangnya ilmu saya sehingga saya tidak berpikir panjang dalam bertindak dan kejadian ini. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, saya benar-benar minta maaf. Saya sadar kejadian ini semua adalah teguran dari Allah SWT. Tolong doakan saya. Semoga menjadi manusia yang lebih baik. Sebelumnya Wanda sempat menjadi buah bibir di media sosial karena penampilannya yang mengenakan cadar lengkap dan duduk di barisan perempuan dalam pengajian yang digelar oleh Ustadz Hanan Attaqi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak kasasi KPK terkait mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun. Mahkamah Agung meminta KPK segera mengembalikan aset yang disita berupa uang dan juga rumah milik Rafael Alun. Mahkamah Agung menolak kasasi KPK terkait mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Rafael merupakan terdakwa kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam amar putusannya, Hakim Sidang Kasasi yang dipimpin Ketua Majelis Dwi Arso Budi Santiarto memerintahkan KPK mengembalikan sejumlah uang dan rumah milik Rafael Alun. Barang bukti uang senilai Rp99.970.000 serta barang bukti TPPU uang senilai Rp19.892.905. Selain itu, barang bukti perkara gratifikasi, yakni 1 bidang tanah dan bangunan rumah di Simpruk Golf Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyoroti putusan Hakim Mahkamah Agung ini dikarenakan KPK meyakini keterangan saksi dan dokumen telah menunjukkan tindakan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang memvonis 20 tahun penjara Yosef Hidayah dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Atas putusan tersebut, Yosef menyatakan banding. Pidana kepada terdakwa Yosef Hidayah bin Udi almarhum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, Ardi Wijayanto, memvonis penjara 20 tahun kepada Yosef Hidayah.
Yosef terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana kepada istri dan anaknya secara bersama-sama di kediamannya di Kampung Cisoti, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, 18 Agustus 2021. Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan selalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Sementara yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan banding karena majelis hakim dianggap tidak mempertimbangkan keterangan saksi terdakwa. Itu orang yang didolimi, terus orang yang difitnah. Sebetulnya saya itu waktu di Kapolda yang namanya dengan yang itu saya sudah meminta, karena dengan yang dilakukan oleh Danu itu adalah kebohongan dan kebohongan semua juga. Saya tidak pernah ketemu dengan Danu. Prinsipnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Di ruangan ini saya garis bawahi, sengkon karta terjadi lagi di sini. Orang yang tidak bersalah sejak awal, ya kan? Bahkan yang lucunya, saksi-saksi yang meringankan kita diabaikan. Ya, saksi Reja Indragiri, saksi ahli yang jelas, dosen dia hakim ini diabaikan, tidak diperhitungkan. Sementara jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir dan menunggu arahan dari Kejaksaan Agung atas putusan banding terdakwa. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal memohon kepada Majelis Hakim Sidang Peninjauan kembali untuk menghadirkan 2 anggota kepolisian Polsek Talun yang pertama kali melakukan olah tempat kejadian perkara kasus Vina Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Pemirsa, novum baru yang dibacakan kuasa hukum Saka Tatal berupa bukti foto-foto kondisi korban Vina dan Eki serta kondisi motor korban. Kuasa hukum Saka Tatal meyakini bahwa peristiwa yang dialami korban Vina dan Eki bukan pembunuhan melainkan kecelakaan. Untuk menguatkan novum baru, tim kuasa hukum memohon majelis hakim dapat menghadirkan 2 anggota kepolisian Polsek Talun yang pertama kali melakukan olah TKP saat jenazah korban dan juga Vina dan Eki ditemukan. Berarti memang kata orang kan beda-beda. Kalau yang biasa pakai motor bagus, 2 di belakang showroom. Yang motor ya. Pemirsa, keluarga Vina menentang pernyataan pihak Saka Tatal yang menyebut tewasnya Vina akibat kecelakaan. Pihak keluarga meyakini bahwa peristiwa yang menimpa korban merupakan kasus pembunuhan. Keluarga Vina buka suara terkait kisruh kasus kematian Vina Eki, terutama pasca upaya hukum yang ditempuh mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal yang mengajukan peninjauan kembali atau PK. Menurut Marliana, kakak Vina, pihak keluarga menghormati proses hukum yang berlangsung, namun pihak keluarga tetap meyakini bahwa Vina dan Eki tewas akibat pembunuhan, bukan kecelakaan. Pihaknya meyakini Vina dibunuh karena korban meninggal dunia dengan sejumlah luka tak wajar yang merujuk pada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Semuanya menduga ini kecelakaan. Kalau dari keluarga sendiri meyakini ya tetap ini pembunuhan gitu. Kalau bukti sih saya nggak ada ya. Cuman dari luka-luka yang adik saya alami itu ya menurut saya jauh dari kata kecelakaan. Keluarga berharap kasus pembunuhan Vina dapat segera terungkap dan jika para terpidana saat ini terbukti tidak bersalah agar dapat dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Saka Tatal mengajukan 10 bukti pamungkas dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Bukti pamungkas tersebut diharapkan bisa memulihkan nama baik Saka Tatal dan juga memperkuat fakta Saka Tatal tidak terlibat sedikit pun dalam pembunuhan Vina dan juga Eki. Dalam sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Saka Tatal mengajukan 10 bukti baru. Hal itu dibacakan oleh kuasa hukum Saka Tatal di hadapan majelis hakim. Pertama, tidak ada luka tusuk yang ditemukan pada jasad Eki. Kedua, luka di wajah Vina dilakukan oleh Andi yang merupakan buronan fiktif. Bukti ketiga, hasil visum Vina menunjukkan adanya pendarahan di hidung yang diduga akibat kecelakaan.
Keempat, ditemukan serpihan daging di baut tiang penopang lampu jalan di TKP. Kelima, terdapat goresan di motor milik Eki pada bagian kanan yang sesuai dengan luka Vina dan Eki di bagian kanan. Keenam, kesaksian Liga Akbar yang mengakui kebohongannya di program Rakyat Bersuara iNews TV. Ketujuh, keterangan Kapolri mengatakan penyidikan kasus Vina tidak berdasarkan scientific crime investigation. Bukti ke-8, adanya keterangan dari Dedi Mulyadi bahwa adanya saksi yang tidak diperiksa oleh polisi, yaitu anak dari RT Abdul Pasren. Bukti ke-9, keterangan yang diberikan Saka Tatal dalam kondisi di bawah tekanan dan penyiksaan. Hakim diminta tolak keterangan Saka Tatal karena Saka adalah korban penyiksaan. Terakhir, penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat dan dibatalkannya status tersangka Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. 10 bukti pamungkas yang diajukan Saka Tatal diharapkan bisa memuluskan langkah Saka Tatal memulihkan nama baiknya. Pihak kuasa hukum juga meyakini Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal sekaligus memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pemirsa, selain Saka Tatal, salah satu narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Rivaldi, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan oleh tim kuasa hukum terpidana Rivaldi. Kuasa hukum Rivaldi, salah satu tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, akan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Rivaldi merupakan terpidana yang dihukum seumur hidup. Dalam pengajuan peninjauan kembali, tim kuasa hukum terpidana meyakini bahwa Rivaldi bukan merupakan tersangka. Untuk pengajuan PK-nya Rivaldi sudah kami siapkan, lebih kepada penamaan ya, dalam artian dari awal kita sidang, dari eksepsi, pembelaan dan segala macam, banding maupun kasasi, kami tetap pada pedoman bahwa Rivaldi tidak bisa disangkutkan dalam kasus Vina. Kenapa? Karena dalam BAP yang diberikan oleh Rudiana maupun saksi mahkota yang 6 lainnya itu selalu menyebutkan nama Andika. Rivaldi bukanlah Andika. Pada saat persidangan awal itu kan selalu semuanya mengikuti BAP. Berarti kalau semuanya beralasan dari BAP bahwa si Rivaldi bukanlah Andika. Tim kuasa hukum Rivaldi juga akan mengajukan bukti baru terkait penyamaan nama dari Rivaldi dengan Andika. Rencananya pengajuan PK Rivaldi di Pengadilan Negeri Kota Cirebon akan dilakukan dalam waktu dekat. Kuasa hukum yakin bahwa Rivaldi tidak ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Surabaya berencana mengajukan kasasi pasca vonis bebas Gregorius Ronatador. iNews pagi akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin, tadi ada rekan saya Cikal Boltazam. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Peras pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Gadungan berhasil ditangkap. KPK menangkap seorang pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang mengaku sebagai pegawai KPK. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiarto, pelaku berinisial YS dilaporkan telah memeras pegawai di pemerintahan Kabupaten Bogor sebesar 300 juta rupiah. Selain YS, turut diamankan 5 orang lainnya dan sejumlah barang bukti seperti ponsel dan mobil Porsche. Bahwa orang tersebut bukan merupakan pegawai KPK dan hanya beroperasi sendiri. Dari kegiatan dimaksud diamankan uang sejumlah 300 juta rupiah
1 unit smartphone merek iPhone, dan 1 unit kendaraan merek Porsche warna putih dengan nopol B1556XD. Selanjutnya, yang bersangkutan beserta uang, barang, dan kendaraannya pada saat nanti kegiatan klarifikasi sudah selesai akan diserahkan KPK kepada pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Polres Bogor. Untuk diketahui rekan-rekan jurnalis bahwa yang diamankan ada sekitar 6 orang, tetapi yang diduga orang yang mengaku pegawai KPK adalah hanya 1 orang saja. Jadi 6 orang itu 1 orang adalah yang bersangkutan, 1 orang lagi adalah supir, dan 4 orang lainnya merupakan pegawai di Pemkab Bogor. Pemirsa, Gregorius Ronald Tanur, anak politikus yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya, divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Pihak keluarga Dini Sera Aprianti, kekasih sekaligus korban, menyatakan kecewa dengan vonis tersebut. Pihak keluarga korban Dini Sera Aprianti di Kampung Gunung Guru Girang, Desa Babakan, Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengaku sedih dan kecewa terhadap vonis hakim yang membebaskan Gregorius Ronald Tanur yang telah melakukan penganiayaan hingga tewas kepada salah satu anggota keluarganya. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu dinilai tidak adil bagi keluarga, terlebih korban meninggalkan 1 anak yang masih kecil. Ya, sangat kecewa, keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya, sebisa mungkin ya diperjuangkan lagi. Soalnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya, nggak tahu menau ini itu gitu kan. Tahu-tahu udah nggak ada, tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya, sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malahan. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Aprianti, divonis bebas. Dalam amar putusan, majelis hakim yang diketuai oleh Erin Tuah Damanik membebaskan terdakwa atas segala dakwaan dari jaksa penuntut umum karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan. Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga ke 1 pasal 359 KUHP dan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Gregorius Ronald Tanur menyatakan dirinya bersyukur atas putusan hakim. Sekarang bebas. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan yang buktikan. Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Terima kasih. Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Mendengar putusan dari hakim, jaksa penuntut umum mengaku pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut. Sebelumnya, Dini Sera Aprianti, 28 tahun, meregang nyawa di tangan kekasihnya Gregorius Ronald Tanur saat berkaraoke di salah satu tempat hiburan di Surabaya, Jawa Timur. Korban yang sudah tidak sadarkan diri awalnya tergeletak di basement. Ironisnya, pelaku tidak menolong dan justru memvideokan dan menertawakan korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Surabaya berencana mengajukan kasasi pasca vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur. Rencananya pengajuan kasasi tersebut akan dilakukan pada pekan depan. Terkait dengan putusan dari majelis hakim tersebut, kami nyatakan pada saat ini kami menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum yaitu berupa kasasi. Tentunya nanti akan kami lakukan langkah ini
mengingat jangka waktunya itu adalah kurang lebih 14 hari ya. Tapi kami langsung menyatakan pada hari ini akan melakukan kasasi, melakukan langkah-langkah tersebut. Tentunya nanti tim jaksa penuntut umum yang akan melakukan proses administrasi untuk mendaftarkan kasasi kami, sambil nanti 14 hari ke depan kami akan memberikan memori kasasinya. Pemirsa, Kejaksaan Agung juga akan mengajukan kasasi terkait vonis Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur dari dakwaan pembunuhan korban Dini Sera Afriyanti. Selain itu, Kejagung juga menilai vonis bebas soal terdakwa yang melakukan upaya pertolongan kepada korban dinilai janggal. Kasasi, Mas. Apa kemudian yang menjadi alasan-alasan terkait dengan hal tersebut? Tentu berdasarkan KUHP ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 253, ada 3 alasan yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan kasasi. Yang pertama, apakah benar bahwa hakim dalam mengadili dan memeriksa sudah menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau tidak? Yang kedua, apakah prosedur cara mengadilinya sudah benar atau tidak? Atau yang ketiga, apakah hakim melampaui kewenangannya? Nah, jadi 3 alasan ini yang disyaratkan oleh KUHP, dan kita, jaksa penuntut umum, dalam memori kasasinya nanti tentu akan melakukan kajian-kajian terhadap alasan pengajuan kasasi ini sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat di dalam proses persidangan dan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim. Alasan-alasan mengajukan kasasi dari sisi aturannya, yang pertama saya sampaikan bahwa tahun 1982 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman yang menyatakan bahwa mempertimbangkan kondisi di masyarakat, maka pengajuan kasasi itu terhadap putusan bebas itu dapat dilakukan oleh para pihak termasuk jaksa penuntut umum. Nah, yang kedua, bahwa dari sisi jurisprudensi Mahkamah Agung, mulai dari KUHP ada sejak tahun 1981 hingga saat ini, sudah amat banyak perkara yang kita ajukan ke Mahkamah Agung karena putusan bebas, tetapi diputus sebaliknya atau diputus bersalah. Nah, yang ketiga yang terbaru tentu kita melihat dalam putusan MK nomor 114 ya tahun 2012 bahwa anak kalimat terkait itu. Sidang vonis kasus pembunuhan yang melibatkan anak anggota DPR Gregorius Ronald Tanur dipimpin oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dan pemirsa, berikut profil ketiga hakim yang memvonis bebas terdakwa. Hakim Erintuah Damanik menjadi hakim ketua dalam persidangan Gregorius Ronald Tanur. Berdasarkan data LHKPN tahun 2023, Erintuah Damanik tercatat memiliki kekayaan sebanyak 8 miliar rupiah. Selama karirnya, Erintuah Damanik pernah memvonis mati terdakwa kasus pembunuhan hakim. Terdakwa Zuraida Hanum divonis mati usai terbukti melakukan pembunuhan berencana bersama 2 eksekutor lainnya. Kemudian Hakim Mangapul ditunjuk sebagai hakim anggota. Total kekayaan yang dimilikinya mencapai 1,3 miliar rupiah. Menariknya, Mangapul sempat menangani kasus tragedi Kanjuruhan pada 2022 silam. Saat itu ia juga bertugas sebagai hakim anggota. Dalam sidang ini, Majelis Hakim Surabaya memvonis bebas 2 terdakwa tragedi Kanjuruhan. Kedua terdakwa adalah Kabag Ops Polres Malang Wahyu Setio Pranoto dan mantan Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Ahmadi. Berikutnya ada Heru Anindyo sebagai hakim anggota. Heru memiliki harta senilai 6,7 miliar rupiah. Kasus yang ditanganinya diantaranya kasus kebakaran lahan. Heru yang saat itu menjabat sebagai hakim ketua di PN Jakarta Pusat memutuskan PT Agri Bumi Sentosa terbukti telah menyebabkan kebakaran lahan pada 2019 lalu. Kebakaran lahan ini terjadi di Kalimantan Selatan dengan luas lahan mencapai 1.500 hektar.
Pemirsa, vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanuri yang dijatuhkan PN Surabaya menimbulkan tanda tanya dan juga kontroversi di tengah masyarakat. Terkait kasus yang melibatkan anak mantan anggota DPR tersebut, Komisi Yudisial akan memeriksa para hakim apakah ada dugaan pelanggaran kode etik. PN Surabaya yang kemudian menimbulkan keresahan dan tanda tanya serta kontroversi di tengah masyarakat. Padahal sebelumnya jaksa telah menuntut hukuman 12 tahun pidana penjara. Komisi Yudisial sangat memahami apabila akhirnya timbul gejolak karena dinilai putusan tersebut mencederai rasa keadilan. Namun karena belum ada laporan ke Komisi Yudisial, sedangkan putusan ini menimbulkan perhatian publik, maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial juga mempersilahkan dan juga memohon kepada masyarakat ataupun media yang memiliki informasi atau bukti-bukti pendukung untuk dilaporkan kepada Komisi Yudisial agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti secara sesuai prosedur yang berlaku. Sidang gugatan perlawanan eksekusi rumah cacat hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ditunda. Penundaan tersebut dikarenakan pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. RPA Perindo mendampingi korban eksekusi rumah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Gugatan dilayangkan para ahli waris karena proses eksekusi rumah di kawasan Kembangan itu dinilai cacat hukum. Namun penggugat kecewa usai sidang ditunda karena pihak tergugat tidak hadir. Tentunya untuk sidang kali ini yang saya harapkan tidak sesuai dengan harapan karena semua yang kita duga melakukan kecurangan terhadap saya itu tidak hadir. Kita sudah gugat kalau nggak salah 5 pihak. Kami berharap pada persidangan berikutnya, kan ini tadi sudah dibilang oleh Majelis Hakim dilanjutkan pada tanggal 6 Agustus, mereka dapat hadir ya, sehingga pihak-pihak terkait yang telah membuat cacat hukum sertifikat ini bisa bertanggung jawab. Melalui pendampingan, RPA Perindo berharap pada persidangan selanjutnya majelis memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi penggugat. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Auliasyah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, baru-baru ini viral di media sosial, pasien anak memadati salah satu rumah sakit di Jakarta untuk melakukan cuci darah karena menderita gagal ginjal akut. Gaya hidup yang kurang sehat menjadi salah satu penyebab gagal ginjal pada anak. Masyarakat dihebohkan dengan banyaknya anak-anak yang harus cuci darah di salah satu rumah sakit di Jakarta karena menderita gagal ginjal akut. Hal ini membuat banyak orang sadar bahwa penyakit gagal ginjal tidak hanya terjadi kepada orang dewasa saja, tetapi anak-anak pun bisa mengalaminya. Merespon fenomena tersebut, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengatakan, setidaknya 1 dari 5 anak Indonesia berusia 12 hingga 18 tahun berpotensi mengalami kerusakan ginjal. Salah satu penyebabnya karena gaya hidup yang kurang sehat. Gagal ginjal kronis adalah penyakit yang ditimbulkan oleh penurunan fungsi ginjal. Akibatnya ginjal tak bisa menjalankan tugasnya dengan optimal seperti menyaring zat sisa dari dalam tubuh, memproduksi sel darah merah, dan mengatur kadar garam dalam darah. Kebiasaan buruk yang dapat merusak ginjal diantaranya kurang minum air putih, mengonsumsi makanan tinggi gula secara berlebihan, mengonsumsi makanan tinggi garam, dan sering memakan produk-produk makanan olahan.
Sementara itu, gejala gagal ginjal yang harus diwaspadai oleh orang tua, diantaranya pembengkakan atau edema pada wajah, tangan, kaki, dan perut, perubahan dalam frekuensi dan warna urin, penurunan nafsu makan dan mual, nyeri punggung dan perut, mengalami tekanan darah tinggi, serta kulit pucat dan gatal. Segeralah ke puskesmas atau rumah sakit jika anak Anda mengalami gejala gagal ginjal akut, terutama bila Anda pernah mengalami gagal ginjal atau memiliki keluarga dengan riwayat penyakit ginjal. Tim Liputan, iNews melaporkan. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional, pemerintah Kota Tangerang selama 1 pekan menggelar Pekan Imunisasi Nasional atau PIN secara serentak di seluruh wilayah Kota Tangerang. Ratusan siswa Sekolah Dasar Harapan Bangsa antusias mengikuti Pekan Imunisasi Nasional yang digelar pemerintah Kota Tangerang yang digelar secara serentak di 13 kecamatan. Pemkot Tangerang menargetkan setiap anak berusia 0 hingga 7 tahun mendapatkan vaksin polio dengan dosis sebanyak 2 tetes. Selain di sekolah, imunisasi ini juga tersedia di seluruh fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah, baik posyandu, puskesmas, hingga rumah sakit, dan diberikan secara gratis. Harapannya dengan diadakannya Pekan Imunisasi Nasional ini, Kota Tangerang terbebas dari penyakit polio. Target kita semua anak 0 sampai dengan 7 tahun di Kota Tangerang semuanya mendapatkan imunisasi. Untuk itu seluruh tenaga kita, tenaga kesehatan, para kader dan juga sekolah secara bersama-sama kita gelorakan untuk mensukseskan pelaksanaan ini. Bantu Anak Indonesia salurkan minat dan bakat, sosialisasi teknologi robotis sambut antusias pelajar di Provinsi Aceh. Pemirsa, para pelajar di Kota Serambi, Mekah mempunyai minat besar di bidang robotik. Antusiasme para pelajar terlihat saat sosialisasi amanah robotik competition di SMA swasta Metodis Kota Banda Aceh. Dalam sosialisasi ini, mereka melihat sejumlah peragaan dalam mengoperasikan robot. Peragaan dilakukan kelompok mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang bernama Pike Robotik juga menampilkan mini solar car. Robot dipandang sebagai karya ilmiah sekaligus kreasi seni. Tidak hanya itu pemirsa, robot juga bisa didesain untuk berbagai keperluan yang membantu pekerjaan manusia selain untuk sarana rekreasi. Si robot ini Pemirsa, MNC Bank menjalin kerjasama dengan maskapai Citylink lewat program kartu kredit co-branding MNC Bank Citylink Visa Card. Kerjasama tersebut akan memudahkan masyarakat dalam memesan tiket dan transaksi lainnya secara aman dan nyaman. MNC Bank yang merupakan anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Citylink Indonesia. Kerjasama ini dijalin melalui program kartu kredit co-branding MNC Bank Citylink Visa. Digelar di MNC Bank Tower, kerjasama ini akan memberikan kemudahan bagi penggunanya. Di mana nasabah kami kalau nanti hendak bepergian itu dapat menggunakan kartu kredit Citylink yang bekerja sama dengan Visa, yang mana ini akan memudahkan untuk mereka melakukan perjalanan. Terutama akan mendapatkan miles untuk frequent flyer yang lebih besar ya, dan kemudahan-kemudahan transaksi di semua merchant-merchant dan juga partner-partnernya Citylink dan juga partner-partnernya dari MNC. Sinergi ini akan memperkuat posisi strategis MNC Bank dan Citylink dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem MNC Group. Kami berharap juga bisa melanjutkan kerjasama ini bukan hanya dengan MNC Bank tapi juga dengan unit-unit usaha di MNC Group yang lain. Kita punya payment, kita punya beberapa di insurance yang nanti bisa memberikan nilai tambah kepada para pengguna Citylink Indonesia. MNC Bank akan terus berkolaborasi dengan ekosistem lainnya untuk bisa mengembangkan bisnis perbankan digital di tanah air. Dari Jakarta, Ismalia Fakih Satrio, iNews melaporkan.
Atlet Olimpiade Palestina disambut meriah saat tiba di Bandara Utama Paris pada Kamis pagi. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia Shin Tae-yong mendapatkan Golden Visa dari Presiden Joko Widodo. Golden Visa diberikan kepada warga negara asing yang berkualitas serta bermanfaat kepada perkembangan ekonomi negara yang mendapatkan manfaat eksklusif berupa waktu tinggal lebih lama dan kemudahan akses keluar masuk ke Indonesia. Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Golden Visa di Jakarta Kamis pagi. Golden Visa merupakan produk keimigrasian yang memungkinkan warga negara asing untuk masuk dan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Golden Visa diberikan kepada warga negara asing yang berkualitas serta bermanfaat kepada perkembangan ekonomi negara. Salah satunya penanaman modal baik korporasi maupun perorangan. Presiden Jokowi berharap Golden Visa membuat Indonesia sebagai tujuan investasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, hari ini kita akan luncurkan layanan Golden Visa untuk memberi kemudahan pada para WNA dalam berinvestasi dan berkarya di negara kita Indonesia, sehingga menarik lebih banyak good quality travelers untuk invest while stay dan productive while stay. Tapi ingat, hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar selektif. Dalam peluncuran ini, Presiden Jokowi secara simbolis memberikan Golden Visa kepada pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia, Shin Tae-yong. Kebijakan Golden Visa tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 mengenai visa dan izin tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, Makassar memiliki potensi pariwisata yang menarik bagi para wisatawan. Untuk itu perlu adanya beragam kegiatan agar pariwisata Makassar semakin meningkat. Gelaran Makassar International Aid Festival and Forum atau F8 Makassar 2024 dimulai dengan mengangkat tema The Unity. Atraksi terjun payung dan aerobatic show, 2 pesawat tempur Sukhoi Skadron Udara 11 Lanut Hasanuddin Makassar memukau pengunjung. Proses pembukaan dilakukan di Center Point of Indonesia Makassar, berlangsung meriah. Beragam pertunjukan spektakuler pun ditampilkan dalam event pariwisata Top 10 Karisma Event Nasional Kemenparekraf hingga 28 Juli mendatang. Acara ini menunjukkan bahwa Makassar memiliki festival kota tepian air terbesar di Indonesia bahkan dunia. Selain itu, F8 Makassar menunjukkan talenta lokal Makassar setara dengan talenta dunia. Kita bisa saksikan bersama bagaimana luar biasanya penampilan anak-anak Makassar. Hampir 90% semua anak Makassar. Kecuali tadi fashion designer dari luar negeri, dari Malaysia. Hampir semuanya. Koreonya Makassar, drone-nya Makassar, penarinya Makassar, penyanyinya Makassar. Itulah Makassar dan itulah panen daripada 7 kali F8. Gelaran ini dihadiri sejumlah perwakilan negara serta hadir pula staf ahli bidang inovasi dan kreativitas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Resto Krishna Kusuma dan diharapkan dapat meningkatkan angka wisatawan di Makassar. Pariwisata dan ekonomi, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Makassar, karena F8 ini telah masuk dalam jajaran top 10 Karisma Event Nusantara di Indonesia. Dan perhelatan F8 ini sudah 7 tahun sehingga alhamdulillah bisa meningkatkan angka kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara di Kota Makassar selama pelaksanaan F8 Makassar ini. Kualitas F8 Makassar terbukti dengan prestasinya yang berhasil masuk dalam top 10 event pariwisata nasional selama 5 tahun terakhir.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus berupaya mendukung dan memfasilitasi pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, khususnya UMKM batik di Sukabumi, Jawa Barat. Hal tersebut diharapkan dapat membantu memasarkan karya pada pelaku UMKM ke kancah global. Salah satu upaya dalam mendukung pemberdayaan UMKM batik, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS meresmikan rumah batik Fraktal di Jalan Surya Kencana, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Rumah batik Fraktal diharapkan bisa menjadikan Sukabumi sebagai destinasi wisata baru dan sentra batik di Jawa Barat. Rumah batik Fraktal LPS ini merupakan pusat pengembangan batik berbasis teknologi digital pertama di Indonesia. Dengan adanya rumah batik Fraktal ini, diharapkan dapat menjadi tempat mengasah kemampuan bagi UMKM, terutama mengenai strategi komunikasi pemasaran agar dapat menguasai pasar domestik bahkan dunia. Approach mereka terhadap pengembangan pola-polanya menjadi lebih terukur, nggak sembarangan. Dia kan bisa lihat di software ya sebelum-sebelumnya seperti apa, diperbaiki seperti apa dari kuat ke kuat. Kalau tradisional kan digambar habis itu hilang, gambar habis hilang. Untuk memperbaikinya perlu waktu lama, kecuali orangnya pintar sekali dan ingat terus. Ini kan dibantu dengan teknologi, harusnya sih dengan cepat akan semakin baik. Saya lihat juga udah kelihatan dari hasil-hasil desainnya sudah semakin baik dibanding sebelumnya. Sebelumnya, LPS juga telah mengadakan pelatihan kepada 30 pelaku UMKM batik di Jawa Barat, berfokus pada pengembangan batik yang meliputi pelatihan dalam pemasaran produk, khususnya pemasaran melalui media sosial. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, dua perusahaan asli Indonesia berkolaborasi berbagi keberkahan untuk para karyawannya. Keduanya memberikan hadiah perjalanan umroh sebagai bentuk apresiasi kepada para karyawan yang memajukan perusahaan. Le Minerale dan Rumah Makan Padang Pagi Sore berkomitmen untuk mendukung kemajuan dunia usaha dalam negeri lewat kerjasama dan dukungan terhadap usaha milik bangsa. Kedua perusahaan yang merupakan produk asli Indonesia melakukan kolaborasi melalui program Berbagi Berkah Ibadah Umroh untuk karyawan pagi sore. Perjalanan ibadah umroh diberikan kepada 7 orang karyawan pria yang telah bekerja selama 5 tahun dan karyawan wanita yang telah bekerja selama 3 tahun sebagai bentuk apresiasi. Alhamdulillah ya kami sangat terbantu dan Le Mineral sangat support terhadap kami. Terima kasih kepada Le Mineral, mudah-mudahan menjadi ladang amal dan pahala dan untuk kemajuan terus kesuksesan untuk Le Mineral. Ya, bahwa kerjasama antar perusahaan itu tidak harus hanya berupa yang sifatnya material gitu. Kadang-kadang kita juga bisa membuat program-program yang itu bisa memberikan manfaat kepada karyawan gitu. Dalam hal ini karyawannya Pagi Sore gitu. Acara pemberian apresiasi berlangsung di Rumah Makan Pagi Sore Jeruk Purut, Jakarta. Juga dihadiri pendakwah Habib Ja'far yang memberikan tausiah. Le Mineral dan Pagi Sore bukan hanya berkolaborasi dalam bisnis, bukan hanya berkolaborasi dalam duniawi, tapi juga berkolaborasi dalam spiritualitas, dalam ukhrawi dengan memberangkatkan keluarganya. Artinya mereka bukan hanya menjadikan karyawan itu sebagai mitra kerja, tapi keluarga yang bersama-sama menuju kepada kebaikan, yaitu beribadah bagi yang muslim melalui umroh ini. Hadiah perjalanan ibadah umroh ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang besar bagi karyawan yang menerima. Selain mendapatkan pengalaman spiritual, para penerima juga dapat meningkatkan motivasi mereka dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik bagi perusahaan. Dari Jakarta, Muharri, iNews melaporkan. Aksi yang dilakukan seiring kedatangan Netanyahu ke Amerika Serikat dibalas petugas menggunakan semprotan merica. Informasi yang kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.